Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Manisia dengan NIM 23811300068 dari program studi PJJ-PAI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori-teori dunia cyber dalam komunikasi dan pembelajaran di era digital, dengan fokus pembahasan mengenai contoh teori komunikasi dalam pembelajaran era digital. Di era sekarang, teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam cara guru dan peserta didik berkomunikasi dan belajar. Oleh karena itu, penting untuk memahami teori komunikasi agar proses pembelajaran digital dapat berjalan secara efektif. Latar belakang. Di era digital saat ini, pola komunikasi dalam pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika dahulu pembelajaran hanya dilakukan secara tatap muka di kelas, sekarang proses pembelajaran dapat dilakukan melalui media digital berbasis internet. Pembelajaran saat ini banyak memanfaatkan media cyber seperti platform pembelajaran online, video edukasi, media sosial, dan kelas virtual yang memungkinkan peserta didik belajar secara lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Namun, kelebihan pembelajaran digital tidak hanya tergantung pada teknologi, melainkan juga pada komunikasi yang sangat efektif antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, teori komunikasi sangat diperlukan untuk memenuhi dan memahami bagaimana pesan pembelajaran dapat disampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dunia cyber merupakan ruang virtual berbasis internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi, pertukaran informasi, interaksi, dan proses pembelajaran secara digital. Dalam dunia pendidikan, cyber dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pembelajaran, seperti e-learning, video pembelajaran, media sosial edukasi, dan kelas virtual. Sebagai contoh, saat ini peserta didik dapat mengikuti pembelajaran melalui Zoom Meeting, Google Classroom, atau menonton video pembelajaran di YouTube. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan YouTube juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan berbagi informasi pembelajaran. Dengan adanya dunia cyber, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pengertian teori komunikasi. Secara umum, teori komunikasi merupakan konsep atau kajian yang menjelaskan bagaimana proses penyampaian pesan berlangsung dari seorang komunikator kepada penerima pesan melalui media tertentu hingga menghasilkan efek tertentu. Dalam konteks pembelajaran digital, guru berperan sebagai komunikator yang menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sebagai penerima pesan melalui media digital, seperti video, aplikasi pembelajaran, maupun platform virtual. Dengan memahami teori komunikasi, guru dapat menentukan strategi penyampaian materi yang tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan edukatif, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Teori komunikasi Laswell. Teori ini menjelaskan komunikasi melalui pertanyaan. Who, say, what, in which channel, to whom, with what effect. Pertama, who, yaitu siapa yang menyampaikan pesan atau komunikator. Kedua, say what, yaitu isi pesan atau informasi yang disampaikan. Ketiga, channel, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Keempat, to whom, yaitu siapa penerima pesan tersebut. Dan yang terakhir, effect, yaitu dampak atau hasil dari proses komunikasi. Teori ini sangat relevan digunakan dalam pembelajaran digital karena proses belajar juga melibatkan penyampaian pesan melalui media teknologi. Contoh penerapan teori Laswell. Sebagai contoh, seorang guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi tentang moderasi beragama kepada peserta didik melalui video pembelajaran di YouTube. Dalam teori Laswell, who, yaitu guru sebagai penyampai materi. Say what, yaitu materi tentang moderasi beragama yang diajarkan kepada siswa. Channel, yaitu media digital seperti YouTube atau platform pembelajaran online. To whom, yaitu peserta didik sebagai penerima pesan. Dan efek, yaitu peserta didik mampu memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa
komunikasi pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Selain teori Laswell, terdapat juga teori komunikasi lain, yaitu teori Shannon-Weaver, yaitu menjelaskan bahwa proses komunikasi dapat mengalami gangguan atau yang disebut dengan noise. Dalam teori ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu pengirim pesan, saluran komunikasi, gangguan atau noise, dan penerima pesan. Pesan yang dikirim oleh komunikator akan melalui saluran komunikasi tertentu. Namun, dalam proses tersebut sering terjadi hambatan atau gangguan yang menyebabkan informasi tidak diterima secara maksimal. Teori ini sangat relevan dengan pembelajaran digital karena penggunaan teknologi terkadang dipengaruhi oleh kualitas jaringan, perangkat, maupun kendala teknis lainnya. Contoh penerapan teori Shannon-Weaver dalam pembelajaran digital. Misalnya, ketika guru menjelaskan materi melalui Zoom meeting, namun koneksi internet peserta didik mengalami gangguan sehingga suara guru menjadi terputus-putus dan tampilan video tidak stabil. Akibat dari gangguan tersebut, informasi pembelajaran tidak dapat diterima dengan jelas oleh peserta didik. Beberapa bagian materi mungkin tidak terdengar atau bahkan terlewatkan sehingga pemahaman siswa menjadi terganggu. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa gangguan teknologi atau noise memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas komunikasi pembelajaran digital. Sebagai penutup dari materi ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia cyber telah mengubah cara komunikasi dalam pembelajaran menjadi modern, fleksibel, dan interaktif. Teori komunikasi memiliki peranan penting dalam membantu memahami bagaimana proses penyampaian materi pembelajaran berlangsung secara efektif. Dalam konteks pembelajaran digital, teori Laswell membantu menjelaskan unsur-unsur komunikasi pembelajaran, sedangkan teori Shannon-Weaver membantu memahami adanya hambatan atau gangguan komunikasi dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman teori komunikasi agar pembelajaran digital dapat berjalan secara maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori dunia cyber dalam komunikasi pembelajaran di era digital. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya teori komunikasi dalam mendukung keberhasilan pembelajaran di era digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.